Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Kroasia akan menarik pasukannya dari kontingen NATO yang ditempatkan di wilayah perbatasan Ukraina apabila terjadi perang dengan Rusia. Presiden Kroasia Zoran Milanovic mengatakan Kroasia tidak mau ikut campur dalam masalah itu karena ini merupakan keputusan terpisah. Ia juga menyalahkan Amerika karena telah meningkatkan krisis dan mengatakan negaranya akan menghindari konflik skala penuh. Berbicara pada hari Selasa dalam pidato yang disiarkan televisi, pemimpin itu mengatakan bahwa Zagreb tidak ada hubungannya dengan konflik yang terjadi dan akan menghindari terjadinya perang. Kami tidak akan mengirim militer dan jika ada eskalasi, kami akan memanggil seluruh personel militer kami untuk pulang, kata Milanovic. Ia menegaskan keputusan Amerika merupakan keputusan politik domestik Amerika dan tidak ada hubungannya dengan Ukraina atau Rusia. Presiden Kroasia juga menyatakan bahwa ada perilaku berbahaya yang dapat merusak keamanan internasional. Komentar Milanovic muncul di tengah ketegangan yang tinggi antara Moskow dan Kiev. Sejumlah pemimpin barat membunyikan alarm dalam beberapa pekan terakhir atas peningkatan kekuatan Rusia di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Pada hari Senin lalu, blok militer yang dipimpin Amerika mengumumkan bahwa anggotanya akan memesan lebih banyak armada dan pesawat tempur ke perairan Eropa Timur ketika Rusia melanjutkan pembangunan militernya di tengah pertikaian yang berkembang. Spanyol dan Prancis berfokus di Eropa Tenggara. Madrid dilaporkan mempertimbangkan untuk mengirimkan kapal perangnya bergabung dengan pasukan Angkatan Laut NATO dan sedang mempertimbangkan untuk mengirim jet tempur ke Bulgaria. Sementara Paris telah menyatakan kesiapannya untuk mengirim pasukan ke Rumania di bawah komando NATO. Di tengah tuduhan di Barat tentang rencana invasi Rusia terhadap Ukraina yang berulang kali dibantah oleh Kremlin, Moskow mencari tanggapan tertulis atas proposal keamanannya dari pejabat Amerika menyusul serangkaian pertemuan diplomatik bulan ini. Pada Desember lalu, Rusia menyerahkan dua rancangan perjanjian, satu ditujukan kepada Washington dan lainnya kepada NATO. Selain memblokir Kiev dari keanggotaan NATO, Moskow bersikeras bahwa blok tersebut harus menahan diri dari aktivitas militer di wilayah bekas negara Pakta Warsawa yang bergabung setelah 1997, menyusul runtuhnya Uni Soviet. Namun Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menolak untuk berkompromi pada isu-isu yang dianggap penting oleh organisasi tersebut untuk nilai-nilai intinya untuk memenuhi tuntutan Rusia. Dia juga mengkritik permintaan Moskow dengan mengatakan bahwa Moskow tidak memiliki hak veto atas upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov pada Ahad waktu setempat melaporkan telah menerima kiriman tahap kedua persenjataan dari Amerika Serikat. Reznikov menuliskan di laman Twitter dengan mengatakan lebih dari 80 ton senjata untuk memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dari kawan kami di Amerika Serikat dan ini bukanlah akhir. Washington menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung Ukraina di tengah kekhawatiran Kiev dan sekutu barat atas pengerahan ratusan ribu pasukan Rusia di perbatasan Ukraina dan Rusia. Rusia terus menepis tudingan bahwa mereka akan melancarkan serangan militer ke Ukraina. Sekitar 90 ton bantuan keamanan mematikan, termasuk amunisi dari paket yang disetujui oleh Amerika Serikat pada Desember lalu telah mendarat di ibu kota Ukraina pada Sabtu lalu. Diplomat Rusia di PBB mengatakan Ukraina telah dibanjiri senjata dari Amerika Serikat dan NATO, serta para penasehat yang tak terhitung jumlahnya dari negara-negara barat.
Sejak tahun 2014, Amerika telah memberikan lebih dari 5,4 miliar US dollar bantuan total ke Ukraina, termasuk bantuan keamanan dan non-keamanan. Amerika menegaskan kembali komitmen teguhnya terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina dalam mendukung Ukraina yang aman dan sejahtera.